Kita akan baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-9. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Mazmur 34 ayat yang ke-9 dalam Alkitab terjemahan lama berkata demikian: bahwa rasailah dan tengoklah olehmu akan Tuhan, bahwa baiklah ia, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terjemahan baru. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah suratan atau tulisan dari Raja Daud. Kita sudah tahu latar belakang kehidupan Raja Daud hanyalah sebagai seorang gembala. Tetapi bagaimana kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupannya. Sebagai seorang gembala, karena ketulusan hatinya, sehingga Tuhan boleh mengangkat derajat hidupnya menjadi orang nomor satu pada bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Artinya orang yang tidak terpandang dipermuliakan oleh Tuhan menjadi orang yang mulia. Dan ini sekali lagi diakibatkan karena ketulusan hatinya. Ada beberapa kali Daud mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang tulus hati, sebagaimana yang dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat yang ke-11. Tetapi aku ini berjalan dengan tulus hatiku. Aku ini berjalan dengan tulus hatiku. Maka hendaklah engkau menebus akan daku dan mengasihankan daku. Jadi kita perhatikan, ada banyak kali Daud mengungkapkan bahwa sesungguhnya dia adalah seorang yang tulus. Semua kita boleh berkata kita tulus pada pemandangan Tuhan. Tetapi yang menilai ketulusan kita adalah Tuhan. Dan ini dikuatkan pada waktu anaknya Raja Soleman atau Raja Salomo berjumpa dengan Tuhan pada waktu berada di Gibeon. Kalau engkau berjalan sebagaimana Daud, coba kita baca 1 Raja 9 ayat 5 kah itu atau 4 tentang Daud. Raja 9 ayatnya yang keempat. Maka jikalau engkau berjalan di hadapan hadiratku seperti ayahmu Daud sudah berjalan. Jikalau engkau berjalan seperti Daud ayahandamu, dengan sempurna dan tulus hati. Sempurna dan tulus hati. Hendak berbuat segala sesuatu yang telah kupesan kepadamu, dan engkau memeliharakan segala syariat dan syaratku. Jadi kita perhatikan, bukan hanya keluar dari mulut Daud bahwa dia adalah orang yang tulus, tetapi ternyata itu dikuatkan oleh Tuhan langsung kepada anaknya bahwa memang dia tulus. Karena ada orang yang istilah ada U di balik B. Mau berbuat baik, tapi ada hal-hal di belakangnya. Itu bukan tulus namanya, saudara. Tetapi Daud adalah seorang yang tulus hatinya, lurus hatinya. Sehingga sekali lagi bagaimana Tuhan mengangkat derajat kehidupannya, sehingga dia boleh merasakan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Waktu dia masih menjadi seorang gembala, bagaimana dia diperhadapkan dengan singa dan beruang. Ini adalah binatang buas.
Saya saja waktu di kebun binatang Safari Bogor berpose dengan macan yang sudah jinak, ada ketakutan. Tapi saya lihat ketua umum waktu itu berani, saya ikutan juga. Karena sebelumnya ada turis dari Malaysia yang dicakar oleh macan ini. Ini sudah jinak. Tetapi yang diperhadapkan kepada Daud dalam 1 Samuel 17 mulai ayat 32, bagaimana dia mau meyakinkan akan Raja Saul waktu itu untuk berperang melawan Goliat, karena dia tidak dianggap pada waktu itu. 1 Samuel 17. 32. Maka sembah Daud kepada Saul, seorang pun jangan tawar hatinya, Seorang pun jangan tawar hati. Terus? Karena sebab perkara itu, bahwa Patik hendak pergi berperang dengan orang Filistin itu, tetapi titah Saul kepada Daud, tak boleh engkau pergi berperang dengan orang Filistin itu. Tak boleh engkau pergi berperang dengan orang Filistin. Saul melarang Daud untuk berperang dengan Goliat. Karena engkau lagi orang muda, Engkau lagi muda, dan dia pun seorang perang dari kecilnya. dia seorang perang terlatih sejak kecilnya. Maka sembah Daud kepada Saul, bahwa sekali peristiwa, sementara Patik mengembalakan kambingnya bapa Patik, datanglah seekor singa dan sekali pula seekor beruang menerkam seekor kambing daripada kawan itu. Lalu pergilah Patik mengusir dia, dan Patik palu akan dia, dan Patik sentak kambing itu dari dalam mulutnya, serta ia hendak menerkam akan Patik. Maka Patik memegang janggutnya, lalu Patik palu dan bunuh ia. Jadi kita lihat, inilah alasan untuk memperkuat, meyakinkan Raja Saul mengizinkan Daud untuk berperang dengan Goliat. Semua meremehkan Daud, termasuk kakak-kakaknya. Tetapi apa yang terjadi dari sekolah minggu kita sudah tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab itu kalau kita beserta dengan Tuhan, tidak perlu kita takut Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau makan, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau minum, Tuhan pasti adakan, asalkan kita mengutamakan Tuhan. Saya melihat video di YouTube, ada seorang pelari Inggris, saudara, dia memang diunggulkan untuk mendapatkan medali dalam lomba lari 100 meter. Tapi itu berlaku pada hari Minggu. Saudara, dia tidak mau lakukan itu. Ini suatu hal yang luar biasa yang boleh kita dapatkan. Dia termasuk tinggalkan medali yang memang pasti dia dapatkan. Orang menghujat dia karena itu atas nama bangsa. Tetapi bagaimana Tuhan mempermuliakan dia, justru bukan pada bidangnya. Lari 400 meter dia boleh memperoleh kemenangan. Tuhan permuliakan. Dan inilah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau utamakan Tuhan. Memang kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian. Tetapi Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, tapi kita baca dulu ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir mengatakan. Jangan kamu khawatir mengatakan, apakah yang hendak kami makan? apakah yang hendak kami makan? Atau apakah yang hendak kami minum? Apakah yang hendak kami minum? Atau apakah yang hendak kami pakai? Apakah yang hendak kami pakai? Karena semuanya ini dituntut oleh orang kafir. Semua itu dituntut oleh orang kafir. Padahal Bapamu yang di surga terlebih mengetahui. Bapa di sorga terlebih tahu. Segala perkara itu perlu bagi kamu. Segala perkara itu perlu bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi mari kita mengutamakan kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan. Sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti yang saya saksikan, ada keluarga yang mengalami masalah, anaknya telan uang logam tersangkut di leher.
Bukan hari Minggu, tapi hari itu ada hari bestor. Kepala keluarga meninggalkan persoalan itu, dia datang kepada Tuhan. Kesaksian ibu rumah tangga, mungkin baru 20 meter dia keluar, anak itu batuk, dan keluarlah uang yang ada di tenggorokannya. Luar biasa. Kalau kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan lihat bagaimana firman Tuhan bukan hanya sekedar teori, tetapi betul-betul kita akan alami. Saudara, bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan. Seperti yang saya sudah saksikan pada tahun kemarin, tahun ini ya, seri meeting. Saudara, Tuhan adakan segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami tidak pikirkan, yang tidak timbul di dalam hati kita manusia. Kalau kita utamakan Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, itu yang Tuhan sediakan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Melainkan seperti yang tersurat, barang yang mata tiada tahu, Mata tidak lihat, dan telinga tiada mendengar, telinga tidak dengar, dan yang tidak timbul di dalam hati yang manusia, tidak timbul di dalam hati manusia. itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Artinya yang kita tidak duga sama sekali, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari kita mau mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan bibir mulut kita, tetapi dengan tindakan kita. Kita mau mengasihi Tuhan, dan kita akan lihat apa janji Tuhan yang Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan datang pada pagi hari ini berkata bahwa rasailah dan tengoklah olehmu akan Tuhan. Salinan baru di mana dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita rasakan, kita kecap bagaimana baiknya Tuhan itu. Tuhan adalah firman. Yeremia merasakan bagaimana nikmatnya akan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu dia mendapatkan firman Tuhan, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau kecap akan hal itu. Itulah yang dimaksud oleh Daud. Sehingga Yeremia 15 ayat yang ke-16. Pada masa aku mendapat firman-Mu, Pada masa aku mendapat firman-Mu, maka sudah ku kecap nikmatnya. mari kita mau kecap nikmatnya firman Tuhan itu. Dan firman-Mu bagiku akan kesukaan, Firman Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. dan kegemaran hatiku, karena nama-Mu disebut di atasku, ya Tuhan Allah Sarwa sekalian. Jadi kesukaan bukan hanya kesukaan yang kita alami. Kalau kita menikmati akan firman Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 112 ayat 1. Berbahagia kalau kita suka atau amat suka akan firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, dan yang amat suka akan segala dan kebenaran. yang amat suka akan kebenaran firman Tuhan. Orang kalau suka akan firman Tuhan, dia akan nikmati, dia akan kecap nikmatnya. Lalu kalau begitu, bagaimana caranya kita menikmati firman Tuhan? Kita kecap dan kita rasai nikmatnya firman Tuhan. Sama dengan orang kalau menikmati sesuatu, lapar dulu. Waktu saya dari Brunei tiba tengah malam, dijemput oleh anak saya Novi. Besok memang dia sudah janji dengan sepupunya, keponakan saya, untuk mengajak saya makan siang. Saudara, di rumah sudah sarapan. Saya bilang tunggu dulu, nanti lapar betul baru makan supaya nikmatnya. Jadi dia carikan juga restoran Manado, Raja Rica. Saudara, betul-betul saya rasakan nikmatnya. Karena lapar, saudara betul-betul menikmati akan makanan itu. Begitu juga dengan kita, karena itu juga yang dikatakan oleh Tuhan. Karena kadang-kala orang
karena tidak rasa lapar akan firman, firman berlalu begitu saja. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5, salah satu bunyi khotbah berbahagia dalam ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Mereka dijamu sehingga kenyang. Kita harus rasakan lapar dan dahaga sehingga kita mau menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat apa yang dikatakan oleh Daud dalam ayat ini, di mana dikatakan kecap atau rasailah, tengok atau lihat. Kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada sebagaimana ada, kalau kita masih hidup, bergerak, dan bernafas, ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan orang-orang yang terbaring di rumah sakit. Saudara, ya mungkin mereka ada semangat untuk mau beribadah kepada Tuhan, apa daya. Tidak bisa, harus terbaring. Jadi sekali lagi, kita mau melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Selama kita rasakan akan kebaikan Tuhan, kita juga perlu membalas akan kebaikan Tuhan. Sehingga Paulus berkata kepada orang-orang yang ada di Roma, dengan segala rahmat Allah, Paulus minta supaya jemaat yang ada di Roma mempersembahkan tubuhnya menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadah kita yang sejati. Kehidupan kita, kekuatan kita ini, mari kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau pakai untuk Tuhan. Roma 12 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara, Hai saudara-saudaraku, aku mintalah kamu, oleh sebab segala rahmat Allah. Aku minta, Paulus bilang, aku minta oleh segala rahmat Allah. Mempersembahkan tubuhmu Kita persembahkan tubuh kita menjadi korban yang hidup, lagi kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Maka itulah ibadahmu yang patut. ibadah sejati, ibadah yang patut, yaitu kita mempersembahkan kehidupan kita. Kita serahkan kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Tentunya masing-masing dengan tugas hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Sidang jemaat melayani hamba Tuhan. Kalau kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan lihat sekali lagi bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Kehidupan kita mungkin tidak terpandang seperti Daud, tapi akhirnya Tuhan permuliakan dia. Dan dia boleh rasakan bagaimana pertolongan demi pertolongan. Bagaimana dia mengalahkan singa dan beruang. Bagaimana dia menumbangkan Goliat yang disegani baik kawan maupun lawan. Dan bagaimana Tuhan luputkan dia dari Saul, meskipun dia sempat terjebak. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Samuel 21, mulai ayat yang ke-10, di mana dia diperhadapkan dengan Raja Akis. Coba. Maka berbangkitlah Daud, lalu lari dari hadapan Saul pada hari itu juga. Maka sampailah ia kepada Akis raja di negeri Gad. Akis raja di negeri Gad. Tetapi sembah segala pegawai Akis kepada baginda. Pegawai Akis berkata kepada baginda, Bukankah ia ini Daud? bukankah ia ini Daud, Raja negeri itu? raja negeri itu? Bukankah orang sudah menyanyi dengan ramai akan halnya? Katanya, Saul sudah mengalahkan beribu-ribu orang. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, Tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. berlaksa puluhan ribu orang. Maka diperhatikan Daud segala perkataan ini. Daud merasa dia sudah terjebak. Lalu ketakutanlah ia sangat di hadapan raja. Secara manusia dia merasa ketakutan. Maka sebab itu diubahkannya kelakuannya di hadapan mereka itu. Dan ia pun berpura-pura gila di hadapannya. Dia berpura-pura gila di hadapan Raja Akis. Sambil mengores-ngores pada papan pintu,
sambil membiarkan air liurnya turun kepada janggutnya. Terus Maka kita akis kepada segala pegawainya, bahwasanya kamu melihat sendiri orang ini gila. Mengapa kamu membawa akan dia kepadaku? Iakah aku ini kekurangan orang gila? Maka kamu membawa orang ini supaya ia pun ingat-ingat di hadapanku. Patutkah orang yang demikian ini masuk ke dalam istanaku? jadi kita lihat secara manusia dia terjebak dan ada rasa takut di dalam kehidupannya. Untung Tuhan lengkapi dia dengan hikmat, dengan berpura-pura gila. Akis bilang, kurang ke orang gila di sini sehingga kamu bawa orang gila kemari. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ada kalimat dalam ayat yang kelima dalam pembacaan tadi Mazmur 34, bahwa aku sudah mencari Tuhan, lalu ia menyahut akan daku, dan dikeluarkannya aku daripada segala ketakutanku. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan ketakutan. Ada banyak hal yang membuat kita untuk takut. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita, sebagaimana pengakuan Daud dalam ayat ini, bagaimana Tuhan keluarkan dia dari rasa takut, sehingga dia bisa lolos Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia ungkapkan dalam pembacaan kita bahwa rasailah dan tengoklah olehmu akan Tuhan, bahwa baiklah ia, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan itu baik. Sebab itu kita berlindung. Dalam pasal selanjutnya dia mengungkapkan segala anak Adam berlindung kepada Tuhan. Mazmur 36 ayat yang ke-8. Bagaimana indahnya kemurahan-Mu ya Allah, sebab itulah anak-anak Adam berlindung di bawah naung sayap-Mu. Jadi anak-anak Adam berlindung di bawah naung sayap-Mu. Dan kelanjutan doa Musa dalam Mazmur 91, orang yang berlindung pada perlindungan Allah Ta'ala akan bermalam di bawah naung yang maha kuasa. Kita akan dinaungi oleh naung yang maha kuasa, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Mazmur 91 ayat pertama. Adapun barang siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, Siapa-siapa yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala, dia itu akan bermalam di bawah naung yang maha kuasa. ia akan bermalam di bawah naung yang maha kuasa. Kita akan bermalam di bawah naung. Artinya kita akan dinaungi oleh Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kita lompat ke ayat 5 dan ayat 7. 1000 orang bisa jatuh pada sisimu, 10.000 orang pada kananmu, tetapi kepadamu janji Tuhan itu tidak akan sampai, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahwa tiada usah engkau takut akan hebat malam, Tidak usah engkau takut akan hebat malam, dan akan anak panah yang terbang pada siang, anak panah yang terbang pada siang. akan bala sampar yang beridar-idar dalam kegelapan, Tidak usah kita takut bala sampar yang beridar-idar di dalam kegelapan, atau akan mara bahaya yang membinasakan pada waktu tengah hari. mara bahaya yang membinasakan pada waktu tengah hari. 1000 orang akan jatuh pada sisimu, 1000 orang akan jatuh pada sisimu, dan selaksa orang pada kananmu. selaksa orang pada kananmu. Maka kepadamu tiada ia itu akan Kepadamu itu tidak akan sampai, karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan ini suatu bukti bahwa Tuhan itu baik. Ini tentunya dialami, dirasakan oleh Daud. Sehingga sekali dia berkata, kecaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Betapa baiknya Tuhan. Beberapa kali Daud mengungkapkan tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-9. 145 ayat 9. Bahwa baiklah Tuhan kepada sekaliannya, Baiklah Tuhan pada sekaliannya, dan rahmatnya pun adalah atas segala perbuatannya. rahmat belas kasihannya kepada perbuatannya. Kita merupakan perbuatan Tuhan. Jadi baiklah Tuhan kepada sekaliannya.
Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dan bukti kebaikan Tuhan, di mana Dia boleh memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16. Tapi Tuhanlah yang memilih Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tujuannya supaya kita pergi dan mengeluarkan buah. Dan buah itu kekal. Sehingga apa yang kita pohonkan kepada Bapa atas nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan karuniakan di dalam kehidupan kita. Masih banyak orang yang di luar sana yang lebih berlayak dari Bapak, Ibu, saya dan saudara. Tetapi kalau kita yang sudah dipilih oleh Tuhan ini, sekali lagi mari kita mau hargai akan pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi Tuhan bukan hanya dengan sekedar apa yang keluar dari bibir mulut kita, aku mengasihi Tuhan. Tapi benar-benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang mengasihi Tuhan dalam Yahya 14 ayatnya yang ke-21, yaitu memelihara dan menurut akan hukum Tuhan. Siapa yang memeliharakan hukumku? Siapa yang memeliharakan hukum Tuhan Serta menurut Dia. serta menurut atau mengikuti akan hukum Tuhan itu, Dia itulah mengasihi aku. itulah orang yang mengasihi Tuhan. Dan siapa yang mengasihi aku, Siapa yang mengasihi Tuhan, dia pun akan dikasihi oleh Bapa. dia akan dikasihi oleh Bapa. Dan aku juga akan mengasihi dia, Kristus akan mengasihi Bapak, Ibu, saya dan saudara, sambil menyatakan diriku kepadanya. sambil Dia menyatakan dirinya, sambil Dia menyatakan mujizatnya. Dia menyatakan diri, artinya Dia menyatakan janjinya. Kita tidak lihat langsung. Ada juga yang dengan kemuliaan Tuhan melihat Tuhan. Tapi kita boleh melihat janji Tuhan, apa yang Dia katakan di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani, Dia limpah ruahkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori Bapak, Ibu, saudara, tapi benar-benar firman Tuhan itu menjadi pengalaman pribadi kita. Kita dapat saksikan, bukan kesaksian orang yang kita saksikan, tapi bagaimana Tuhan menampakkan dirinya, menyatakan firman-Nya berlaku di dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksud. Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ya, ada seperti yang saya katakan tadi, yang punya karunia penglihatan bisa lihat langsung Tuhan Yesus. Tapi pengertian lain, bahwa Dia menyatakan diri, artinya Dia menyatakan firman Tuhan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan masuk pada masa-masa yang sukar. Tapi kalau kita senantiasa dengan Tuhan, justru di sini Tuhan akan nyatakan janjinya. Maleakhi 3. Orang lain merasa sukar karena sama-sama orang benar, orang jahat diperhadapkan dengan masa yang sukar. 2 Timotius 3:1, kita baca ayat itu dulu. 2 Timotius 3:1, baru kita baca Maleakhi 3:18. Perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. hari-hari terakhir, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang baik, orang jahat diperhadapkan dengan masa yang sukar. Tapi apa janji Tuhan? Dalam Maleakhi 3, kamu akan menoleh dan melihat. Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, menoleh ke belakang, melihat ke depan. Artinya di sekitar kita Tuhan akan bedakan orang yang benar dan orang fasik, orang yang beribadah, betapa pentingnya kita beribadah, dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18. Ayat 18. Pada masa itu kamu akan menoleh dan melihat bedanya antara orang yang benar dengan orang fasik. Akan terjadi perbedaan antara orang benar dan orang fasik, Antara orang yang berbakti kepada Allah dengan orang yang tiada berbakti kepada antara orang yang berbakti dan tidak berbakti. Siapa bilang sama berbakti dan tidak berbakti? Ini firman Tuhan. Tuhan bedakan Bapak, Ibu, saudara. Seperti kesaksian tadi, bagaimana Tuhan permuliakan dia meskipun dia dihujat karena tidak ikuti pertandingan pada hari Minggu itu. Tetapi dia mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya.
Ada beberapa event yang dia menerima medali. Tuhan permuliakan karena mengutamakan Tuhan. Ini janji Tuhan. Sehingga bukan hanya kesaksian itu yang kita dengar, tapi benar-benar kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan berkata, tengoklah, rasailah bagaimana baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam perjamuan suci.